Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanshur wahfal wa ayyid naqdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sampai sana mungkin. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ini kata rahimahullah itu bagian dari adab kita menyebut para ulama warasatul anbiya. Adab kita menyebut orang-orang soleh. Apabila kita menyebut nama orang-orang soleh, apalagi orang soleh itu kita kenal sebagai seorang ulama warasatul anbiya, maka jangan berberat hati, jangan malas menambah sebutan nama itu dengan ungkapan-ungkapan yang berisikan doa, seperti yang tadi kita lakukan ketika kita menyebut nama Imam Abu Hanifah. Kita mengatakan rahimahullah, semoga Allah selalu merahmati beliau. Begitu pula kalau kita menyebut nama-nama ulama yang lain, seperti guru besar kita Al-Maqfullah Maulana Syekh. Ketika kita menyebut nama beliau Al-Maqfullah Maulana Syekh, ini dah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah. Sering juga kita dengar guru kita Bapak Tuan Guru Bajang mengatakan rahmatal abrar alaih. Bisa saja mana-mana yang kita pakai, apakah kita menggunakan kata rahimahullah atau kita mengatakan rahmatullahi alaih, sama saja. Semoga Allah merahmati beliau. Ini adab kita. Adab kita. Yang sudah meninggal, kita doakan dengan doa seperti itu. Kalau yang masih hayat atau kalau yang masih hidup, yang kita sebut ulama yang masih hidup yang kita sebut, maka jangan malas, jangan berberat hati mendoakan beliau-beliau itu dengan kata hafizahullah. Apa? Hafizahullah. Semoga Allah senantiasa memelihara beliau. Seperti kita menyebut nama guru kita Bapak Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah sekarang guru kita Bapak Tuan Guru Bajang diberikan kepercayaan untuk menjadi salah seorang wakil komisaris utama pada Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia.
Ketika kita menyebut, jangan malas mengatakan hafizahullah. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara beliau. Begitu pula ulama-ulama kita yang lain yang masih hayat, ketika kita menyebut nama-nama beliau, jangan malas mengatakan hafizahullah. Ini adab anak-anakku sekalian. Ini adab kita. Ini akhlak kita menyebut nama-nama orang baik. Apa yang kita ungkapkan sebagai doa ketika menyebut nama-nama beliau, itu keberkahannya akan terpantul kepada kita. Kan kalau kita membaca Fatihah untuk Nabi, atau kalau kita membaca Fatihah kepada ulama, ibaratnya seperti kita memantulkan sinar kepada sebuah cermin. Di depan kita ada cermin, ada kaca. Lalu kemudian pada cermin itu kita pantulkan sinar. Kita nyalakan lampu. Kita nyalakan lampu ke cermin itu, lalu sinar itu kemana? Mesti kembali ke kita. Itulah perumpamaan kalau kita baca Fatihah untuk Nabi, kita baca Fatihah kepada para ulama. Jangan kita terpengaruh dengan pemikiran orang-orang kepunsa. Tahu orang kepunsa? Tahu orang kepunsa? Kepunsa itu kalau bahasa Arabnya apa? Dolun. Apa? Dolun. Yang paling parah dolun mudillun lagi. Beda kepusa, malik beki dengan kepusa. Apa kata orang-orang kepusa itu? Ngapain bacakan Nabi Fatihah, orang Nabi sudah jelas selamatnya. Itu kan kata mereka, kencan-kencan lo cekat. Aranya ya dong maradina cekat kan. Kenapa Anda berani mendoakan Nabi? Emang Anda mengatakan Nabi tidak selamat? B, dek narak dengan marah Nabi tidak selamat, kencan-kencan lo cekat. Itu sebenarnya saya katakan mereka kepusa. Kita tidak pernah menganggap kalau Nabi itu butuh dengan bacaan Fatihah kita. Tidak. Tapi kita sangat berharap syafaat baginda Nabi. Maka harapan kita yang besar terhadap syafaat baginda Nabi, maka kita banyak bersalawat kepada Nabi. Termasuk juga membacakan Nabi Fatihah. Apalagi beranggapan kalau Nabi tidak selamat, Noah. Tuh, jangan terpengaruh dengan orang-orang kepusa begitu ya. Jangan. Membacakan Fatihah untuk Nabi, membacakan Fatihah kepada para ulama, warasatul anbiya, hakikatnya seperti kita menyalakan sinar, memantulkan nyala sinar ke cermin. Sinar yang kita pantulkan ke cermin itu akan kembali kepada kita. Kalau kita menyebut nama seorang soleh, kalau nama seorang ulama warasatul anbiya, lalu sebutan kita ikuti dengan kata rahimahullah kepada beliau yang sudah wafat. Kita lanjutkan penyebutan nama beliau dengan hafizahullah bagi beliau yang masih hidup. Maka malaikat, kita ini kan ada malaikat kiri kanan kita ini. Malaikat di kiri kanan kita mengatakan walaka mislu dzalik. Kalau kita mendoakan ulama yang sudah wafat dengan rahimahullah, malaikat mengatakan amin walaka mislu dzalik. Mudah-mudahan Allah menerima permohonanmu dan Allah juga merahmatimu. Kalau kita mendoakan ulama yang masih hayat dengan hafizahullah, malaikat di kiri kanan mengatakan amin walaka mislu dzalik.
Mudah-mudahan Allah menyampaikan permohonanmu dan mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara. Itu makna dari doa-doa yang kita lantunkan mengiringi penyebutan nama-nama para kekasih Allah. Baik kekasih Allah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kekasih Allah itu lebih sering kita sebut dengan waliullah. Waliullah itu artinya kekasih Allah. Wajadtuhu syaikhan waquran haliman sabura. Wa qala, kita baca apa ini? Sabit, tidak ada alifnya. Inda Hamad ibni Abi Sulaiman Panabat wa qala sami'tu hakim min hukama Samarqandi qala inna wahidatan min talabatil ilmi, sesungguhnya ada salah seorang dari penuntut ilmu, syawarani fi talabil ilmi, dia meminta pendapatku atau dia meminta masukanku atau bermusyawarah denganku. Itu makna syawarani fi talabil ilmi, dalam perkara menuntut ilmu. Wa kana azama ala dhihabi ila al-Bukhara, awalnya penuntut ilmu itu berkeinginan, ya, berazam. Ya. Azam itu artinya berkeinginan, tetapi keinginan yang belum bisa ditunaikan. Ada namanya azam, ada namanya niat di dalam hati itu. Apa beda azam dengan niat? Kalau azam mengucapkan satu perbuatan dalam hati tapi tidak langsung melakukannya, itu azam. Oh, saya mau pergi ke Mataram. Oh, saya mau pergi ke Selong. Oh, saya mau pergi ke Lombok Tengah. Itu kata hati, tapi tidak langsung pergi, tidak langsung berangkat. Itu namanya azam. Begitu kita dengar azan dikumandangkan zuhur, oh, sudah ada zuhur, saya mau sholat. Kata hati kita, saya mau sholat, tapi tidak langsung sholat. Itu namanya azam. Apa namanya? Azam. Mengungkapkan atau menyebutkan satu perbuatan dalam hati, tapi tidak langsung melakukannya. Kalau niat, mengucapkan satu perbuatan dalam hati, lalu kemudian saat itu pula kita langsung melakukan. Kapan kita mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ila akhir? Pada saat kita akan sholat zuhur. Allah, kita takbiratul ihram, lalu kemudian di situ kita mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala wa akbar. Langsung. Apa ada orang sholat zuhur mengatakan usolli fardhu zuhri lagu motor doangnya lek berubah? Kan nggak ada. Jadi niat itu adalah mengucapkan satu perbuatan di dalam hati dan langsung melakukan. Nah, seorang penuntut ilmu ini berkeinginan atau berniat pertama kalinya ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke Bukhara. Bukhara itu kota tempat kelahirannya Imam Bukhari. Li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa hakadha, ya seperti itu. Yang bagi ayyushawira fi kulli amrin, maka dituntut kepada para penuntut ilmu itu ataupun siapapun juga agar jangan sampai meninggalkan musyawarah. Jangan sampai meninggalkan musyawarah, saling meminta pendapat
tentang segala urusan, fi kulli amrin, tentang segala urusan, termasuk menuntut ilmu. Minta pendapat sama orang tua, bapak, ibu, saya mau melanjutkan ke sini. Bagaimana menurut bapak, bagaimana menurut ibu? Minta pendapat ustadz yang senior, minta doanya, gimana ustadz ini saya mau melanjutkan ke sini. Gimana menurut pendapat ustadz? Musyawarah. Jangan menentukan sekolah, tempat melanjutkan pendidikan karena dipengaruhi orang lain. Nah, yang agak rawan itu kan usia-usia SD, usia-usia SMP kadang dia menentukan tempat melanjutkan pendidikan itu berdasarkan pengaruh teman-temannya. Oh, sana kita lanjutkan, biar kita selalu bersama. Olah kadek-kadek, ini kesana kita melanjutkan biar kita tetap bersama, molah kadek-kadek. Ini namanya salah ya, namanya salah. Jadi minta pendapat, minta masukan, bahkan minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah, bagaimana nih Allah, hamba melanjutkan kemana nih, anak-anakku yang kelas 3, yang kelas 12, ya mulailah istikharah dari sekarang. Istikharah, mau melanjutkan kemana, mau melanjutkan ke Ma'had atau langsung ke Mesir, langsung ke Yaman, silakan, atau kemana. Minta petunjuk kepada Allah. Harus punya semangat yang tinggi. Jangan mengatakan, itu aja tetewan. Menuntut ilmu itu perlu semangat yang tinggi. Sayyidina Ali setelah menyebut zakiyun, kecerdasan, sebagai syarat pertama menjadi orang yang sukses dalam belajar, yang kedua yang disebut apa? Iya. Karena cerdas itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi tidak apa-apa walaupun dia tidak cerdas. Yang penting dia punya semangat. Dia punya semangat. Kalau dia punya semangat, maka insya Allah akhirnya dia cerdas juga. Dengan kesungguhannya, dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, akhirnya dia akan jadi cerdas juga insya Allah. Nah, maka anak-anakku juga kami doakan dan terus kami dorong agar terus meningkatkan semangat. Apa kata Al-Maqullah Maulana Syekh dalam lagu Perjuangan? Nahnu fityanul ulum kulla yawmin la nanum amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Coba anak-anakku kita renungkan lagu itu. Maulana Syekh mengatakan nahnu fityanul ulum, kami ini adalah pemuda-pemuda yang haus ilmu. Kami ini adalah pemuda-pemuda yang memang tidak pernah puas dengan apa yang kami dapatkan, apa yang kami ketahui. Yang ada pada kami itu adalah semangat bagaimana untuk terus menambah ilmu. Apa buktinya? Kalau kami haus ilmu, kulla yaumil la nanu, kami tidak pernah mengenal tidur tiap hari, tiap malam. Ayo anak-anakku sekalian. Apakah memang tidak ngantuk? Ya ngantuk juga. Tapi semangatnya membuat dia sepertinya dia tidak pernah ngantuk. Makanya Maulana Syekh mengatakan kulla yaumil la nanum, setiap hari kami tidak pernah ngantuk, kami tidak pernah tidur. Itu semangat yang diajarkan dan ditanamkan oleh Maha Guru besar kita Al-Maqfullah Maulana Syekh
Ini Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Artinya semangat itu juga harus anak-anakku miliki. Antum-antum ini sekarang menjadi pityanul ulum, pemuda-pemuda yang haus ilmu datang ke Pancor. Kalau memang kita haus, iya, rajin belajar, sungguh-sungguh. Ada tantangan, iya, karena menuntut ilmu ini adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak ada tantangannya, bukan namanya perjuangan. Tapi kalaupun ada tantangan, harus kita hadapi, harus kita lawan. Pityanul ulum, luar biasa. Maulana Syekh menyebut antum-antum semuanya. Amaluna fawqan nujum, subhanallah. Apa arti amaluna? Cita-cita kami. Amal bil hamzah itu maknanya cita-cita. Kalau amal bil ain itu artinya perbuatan. Ya bisa juga kita maknakan karya yang pakai ain. Tapi Maulana Syekh mengatakan amaluna bil hamzah, cita-cita kami fawqan nujum, jauh mengalahkan tingginya bintang-bintang. Nih Maulana Syekh memberikan semangat anak-anak. Jihaduna lil muslimin, tujuan dari perjuangan kami adalah untuk izzul Islam wal muslimin. Kami tidak menuntut ilmu hanya untuk mencari keselamatan diri, tapi kami menuntut ilmu adalah di samping untuk berikhtiar mencari keselamatan diri keluarga, dan juga bertujuan untuk menyelamatkan umat dan masyarakat. Ini harus tetap ada di hati dan otak anak-anak. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Nahnu fityanul ulum, kulla yaumin lana num, amaluna fawqan nujum, jihaduna lil muslimin. Amaluna fawqan nujum, jihaduna lil muslimin. Nahnu fityanul ulum, kulla yaumin lana num, amaluna fawqan nujum, jihaduna lil muslimin. Amaluna fawqan nujum, jihaduna lil muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Besok anak-anakku sekalian, madrasah kita yang kita cinta ini akan berulang tahun yang ke-86. Kenapa tepuk tangan? Kenapa tepuk tangan? Mestinya jangan tepuk tangan, mestinya disambut dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Ini kok tepuk tangan kayak menghadiri tempat kampanye. Kultah itu syukur, bukan bergaya-gaya. Makanya ketika kita ingin menampakkan kesyukuran, kita perlu banyak melafazkan Allahu Akbar. Itu jadi minta nyebut kultah kan. Apa dia tepuk tangan? Aku tahu aku kenapa ini. Tahu aku kenapa, paham aku kalau sebenarnya ya. Nanti didengarkan bagaimana penjelasan dari madrasah. Jangan mikir yang macam-macam. Pikirannya macam-macam aja ini masalahnya. Kita nyebut hultah. Anak-anakku sekalian, namanya kita berhultah itu, pertama tujuan kita adalah bertasyakur. Tasyakur, bersyukur kepada Allah. Pusaka peninggalan paling berharga, peninggalan guru besar kita ini Al-Maqullah Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Banshauri, yang namanya Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah,
alhamdulillah masih bisa eksis sampai usia 86 tahun. Dan kita doakan sebagaimana doa kita di awal hizib, mudah-mudahan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah ila yaumiddin. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Itu doa kita, itu harapan kita, lebih-lebih dalam rangka kita menyambut pelaksanaan hultah yang besok. Dan sekali lagi saya pesan, jangan mikir macam-macam ya, jangan mikir macam-macam, karena niat kita adalah bersyukur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mentajdid sekaligus juga mentasbit himmah, semangat perjuangan kita untuk terus melanjutkan perjuangan Al-Maqbullah Maulana Syekh, agar kita selalu memiliki giroh dan gairah yang besar untuk melaksanakan semua tugas-tugas perjuangan, agar kita tetap masuk di dalam doa Al-Maqbullah Maulana Syekh dan guru-guru beliau. Ini saja mungkin anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah sebagai sebuah madrasah ataupun saat ini sebagai sebuah wadah perjuangan organisasi selalu dijaga senantiasa dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan seluruh ikhtiar perjuangannya, diberikan selalu bimbingan taufik hidayah para pemimpin dan pejuang-pejuangnya, dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan di kepengurusan-pengurusan ranting, semua selalu dalam bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendirinya ini Al-Maqbullah Maulana Syekh, yang menjadi cita-cita gerakan perjuangannya, mudah-mudahan kita dapat menunaikannya, dan semua itu kita niatkan sebagai bukti cinta kita dan juga sekaligus bakti kita kepada guru besar kita Al-Maqbullah Maulana Syekh. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan makin memperbesar aliran-aliran keberkahan dari ilmu yang pernah kita terima, baik secara langsung dari Al-Maqbullah Maulana Syekh ataupun melalui murid-murid beliau, dan di akhirat kelak mudah-mudahan kita bisa ngiring beliau masuk surga bighairi hisab, di bawah bimbingan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.